Semakin banyak nonton berita, jadi semakin ngeri gitu gak sih ngeliat keadaan di luar sana? Apalagi pemberitaan soal pembunuhan, kok kayaknya semakin banyak ya kita dengar. Yang lagi trending nih akhir-akhir ini ada salah satu berita tentang seorang perempuan yang dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Pembunuhan bahkan dilakukan dengan menyiksa korban terlebih dahulu hingga akhirnya meninggal dunia. Kejadian ini berasal dari pasangan laki-laki bernama Ronald dan perempuan kita sebut saja dengan DSA. Menurut sumber berita, pasangan ini sudah berjalan selama 5 bulan. Peristiwa ini bermula pada suatu malam hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pada pukul 18.30. Pasangan ini sedang makan malam di daerah Jiwok, Citraland, Surabaya. Di sela-sela makan, Ronald kemudian dihubungi oleh salah satu rekannya. Ternyata mereka berdua diundang ke acara karaoke yang bernama Black Hole KTV di Landmark Mall Jalan Jono Suwojo, Surabaya. Pukul 21.32, Ronald dan DSA akhirnya tiba di karaoke. Masuk ke kamar nomor 7 bersama 5 rekan lainnya. Mereka berkaraoke ria, nyanyi-nyanyi sambil menegak minum minuman keras. Dan salah satu jenisnya adalah tequila. Pada pukul 00.10 Rabu dini hari, keduanya terlihat sudah keluar dari kamar karaoke menuju lift. Kejadian ini kemudian disaksikan juga oleh security setempat. Saat perjalanan menuju lift, keduanya terlihat sudah terlibat pertengkaran. Dalam pengakuan Ronald sendiri, ia memukul DSA di bagian kaki kanan hingga jatuh terduduk. Selanjutnya, ia juga memukul korban sebanyak 2 kali menggunakan botol miras. Ngebayangin aja udah ngerasain gak sih betapa sakitnya yang dirasakan oleh DSA. Lift sampai di basement, keduanya terlihat keluar dari lift. Namun ternyata pertengkaran belum usai. DSA terlihat jalan menuju mobil mendahului Ronald. Sampai di depan mobil, DSA duduk terbaring lemas di bagian kiri pintu mobil. Ronald tidak menghiraukan keadaan DSA di saat itu. Kemudian ia langsung masuk mobil, menyalakan mesin dan langsung tancap gas. Mobil melaju cukup kencang sehingga menabrak dan melindas DSA hingga terseret 5 meter. Melihat kejadian itu, security Landmark bergegas menghampiri mereka dan berniat untuk membantu. Ada yang mengatakan korban dibiarkan begitu saja dengan cukup lama dan Ronald pun pergi entah kemana. Nah, ketika Ronald kembali, ia langsung membuka bagasi mobil belakang, mengangkat korban lalu memasukkannya di bagasi mobil belakang. Bukannya dinaikkan di kursi penumpang, malah ditaruh di bagasi mobil. Nah, yang membuat semakin parah, meskipun tahu kondisi korban itu sudah kritis, Ronald bukannya membawa korban ke rumah sakit terdekat, namun malah membawanya ke apartemen tempat tinggalnya yang berlokasi di Orchard Tanglin, Pakuwon. Sampai di lobi apartemen tempat tinggalnya, Ronald kemudian membuka bagasi mobil belakang untuk mengeluarkan korban. Tapi ternyata aktivitasnya dilihat oleh security setempat dan juga beberapa orang di daerah situ. Melihat hal ganjil itu, security dan beberapa orang langsung menghampiri untuk membantu Ronald. Ternyata saat itu korban atau DSA sudah terlihat sangat lemah dan security khawatir tentang keadaannya. Security akhirnya menganjurkan Ronald untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Dan akhirnya Ronald membawa DSA ke rumah sakit National Hospital. Coba kalian bayangin kalau kejadian itu nggak dilihat oleh security atau satu orang pun. Kira-kira kemungkinan apa yang akan terjadi? Mungkin ceritanya akan berbeda, karena kita sendiri tidak tahu apa intensi Ronald membawa korban ke tempat tinggalnya. Baru sampai di depan RS National Hospital, bahkan belum masuk ke dalam rumah sakitnya, ternyata jiwa DSA tidak tertolong. Petugas medis yang melakukan pemeriksaan awal terhadap DSA ternyata menyatakan DSA sudah tidak bernyawa. Bahkan waktu kematian DSA dinyatakan sudah 30 hingga 45 menit sebelum sampai di RS. Kemudian akhirnya polisi mengotopsi jenazah korban ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Tim dokter forensik RSUD Dr. Sutomo menyatakan pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala sisi belakang, leher kanan dan kiri, leher atas, dada bagian kanan dan tengah, perut kiri bawah, lutut kanan, tungkai kanan, paha serta punggung kanan. Ditemukan juga lecet pada bagian belakang sebelah atas. Adapun pada pemeriksaan bagian dalam, ditemukan resapan darah pada otot leher dan lapisan kulit bagian kanan dan kiri, patah tulang pada tulang iga kedua sampai 5. Selain itu juga luka memar pada organ paru serta organ daging.
Saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian apa yang menjadi penyebab dan pemicu dari pertengkaran mereka yang begitu hebat hingga akhirnya memakan korban jiwa. Pihak polisi hanya mengatakan dugaan adanya pengaruh dari alkohol dan juga hubungan percintaan mereka berdua. Kejadian ini kemudian menjadi perhatian publik. Beredar pula beberapa video mengenai peristiwa yang terjadi. Salah satu video yang beredar ada yang berasal dari akun TikTok korban. Dalam video tersebut, seolah ada pesan yang dapat dikaitkan dalam kasus pembunuhan ini. Di video yang beredar itu terdapat kata-kata, ceweknya mati-matian jaga hati buat cowoknya, cowoknya mati-matian buat matiin ceweknya. Bagaimana menurut kalian? Yang jelas, kita sebagai warga dan juga netizen berharap pelaku dapat dihukum seadil-adilnya, dan mari kita juga berdoa yang terbaik untuk korban. Sekian dari kisah yang lagi trending. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, dan juga share. Sampai ketemu di next video.